Sempit hidup kita nih Ustaz. Saya mau rasanya punya suami soleh walaupun hidup miskin sekarang. Ini kabar gembira untuk Bapak. Pokok persiapkan aja diri Bapak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, para remaja masjid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Masjid masih buka walaupun dalam suasana PPKM, pengajian tetap jalan. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita terhindar oleh musuh oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat Allah memudahkan kita untuk bisa meneladani akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah ada namanya Ibnu Ummi Maktum. Matanya buta, badannya agak lemah, Pak. Lumpuh tidak, cuma lemah ya. Waktu Rasulullah SAW sedang berceramah dengan tokoh-tokoh Quraisy, di pembesar-pembesar Quraisy ini ada harapan mau masuk Islam. Tentu semangat Rasulullah, Pak, mendakwahi mereka. Tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum ini datang, kemudian menanyakan tentang menguatkan iman kepada Rasulullah. Waktu itu agak cemberut muka Rasulullah. Nah, karena dia lagi bersama pembesar-pembesar, tahu-tahu ini datang menyela. Dan bagi tokoh-tokoh Quraisy, kami tidak mau seduduk sama dia Muhammad. Nah, jadi macam mau meminggirkan yang miskin ini lah, Pak. Waktu itu Rasulullah hampir cenderung kepada orang-orang Quraisy. Jadi di sini kita diajarkan apa, Bu? Kalau berceramah itu jangan sampai ada perbedaan. Ketika kita ceramah depan pejabat, kadang-kadang berbeda tuh, Pak. Kadang mengangguk-angguk kepala tuh supaya proposal untuk buat apa masuk, Pak ya. Jadi kadang saya terbayang juga apa yang terjadi pada Rasulullah. Rasulullah berbeda, Bu, bukan untuk maksud mendapatkan dunia, Pak. Rasulullah itu ceramah walaupun kepada tokoh-tokoh, mau aja mereka mendengarkan Islam, itu udah senang hati Rasulullah. Cuman makin lama, makin kesini ini memang berbeda. Kadang rela untuk membatalkan pengajian kalau pejabat ngundang, Pak. Nah, ini ada pejabat ngundang, memang ujiannya berat, di amplop-amplop kadang ya, Bu ya. Nah, misalnya nih kalau ngundang nih sekian, toto ada pejabat ngundang, batalkan yang ini, itu masih sering terjadi. Jadi ketika Rasulullah cemberut mukanya, Allah langsung menegur Rasulullah. Abasa wa tawalla. Itulah asbabun nuzul turunnya surat Abasa itu. Bermuka masam kau Muhammad, anja'ahul a'ma, ketika datang laki-laki buta datang kepada-Mu. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, bisa jadi dia yang datang ini yang akan membersihkan hati. Jadi jangan dipandang orang, oh kalau pembesar berarti dia akan mau ikut tentang Islam. Tidak ada, Pak. Kita ceramahin betul, dia kadang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, itu lumayan, Bu. Ini masuk telinga kanan keluar telinga kanan itu balik, Pak. Percuma juga, Bu. Kadang mereka itu buat pengajian tuh daripada ndak apa, Pak, namanya kayaknya kita ndak enak lah kalau ada pengajian. Apapun disampaikan ndak juga, Pak. Jadi jangan dikira oh kalau pembesar-pembesar yang undang kita terus mereka dapat petunjuk. Kita tidak ada yang bisa ngasih petunjuk. Kita ini hanya sebagai ad-da'i yang menyampaikan, yang ngasih petunjuk tetap Allah. Rasulullah
mendakwahi orang, ikut orang. Paman kandung sendiri tidak ikut, Pak. Jadi tidak bisa kita mengatakan, oh kita ini yang akan bisa ngasih petunjuk ke orang. Siapa betul kita? Oh kalau ramai jamaah berarti jamaah akan mau ikut kita. Kalau sepi itu enggak. Kadang yang sedikit itu tuh, Pak, yang luar biasa. Tapi alhamdulillah lah, kita tuh udah terbiasa di Pekanbaru ini. Mau ramai orang, mau sedikit orang sama aja sudah. Karena kita udah tahu, Pak, bukan kita yang ngasih petunjuk. Jadi macam di Masjid Taqwa lah, Pak. Masjid Taqwa itu lu ingat saya, masjid besar. Ceramah habis maghrib tuh ibu-ibu cuma 2 orang jauh lah di ujung tuh pun udah gini-gini, Pak, duduk Pak. Karena kalau sepi itu kan ngantuk, Pak. Bapak adalah 6 orang di kanan lah duduknya, Pak, menyandar di belakang kita nih. Kemana saya mau menghadap kira-kira tuh? Macam di radio saya ceramah aja, Pak. Mau dipandang kemari terbelakang, betul. Jadi udah terbiasa, Bu. Jadi datang orang di Ustaz, jamaah kami sedikit, tidak ada masalah, Pak. Mau sedikit banyak, tidak usah kita pakai mic kalau sedikit. Dan kadang-kadang ada orang, Bu, terkecil hatinya sedikit jamaah, macam tersinggung dia, Pak. Memangnya banyak jamaah kita yang mau ngasih petunjuk, belum tentu lagi, Pak. Nah, jadi ini Rasulullah ditegur oleh Allah, tidak boleh seperti itu, Muhammad. Jangan gara-gara pembesar kau bermuka masam dengan orang yang betul-betul ingin membersihkan hatinya. Akhirnya, Bu, Rasulullah tidak menghilangkan ayat yang dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah ditegur tuh, Pak, ayatnya juga tidak hilang. Jadi jangan malu gitu, oh kalau kita salah. Nabi pun bisa melakukan kesalahan, cuma Nabi itu maksum, dibersihkan dari dosa. Itu aja beda dari kita, Pak. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, aku memang dekat dengan Rasulullah, tapi jangan kalian sangka aku akan bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu malaikat selalu bersamanya dan dia dijaga oleh wahyu. Sementara aku, iblis yang bersamaku. Jadi siapapun kita, pasti iblis ada bersama kita. Maka kadang kita baik, kadang jahat, bangkit baik betul, bangkit jahat betul. Karena iblis bersama kita. Nah, kalau Rasulullah itu maksum, terjaga dari kesalahan. Karena malaikat selalu bersama Rasulullah, wahyu selalu bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan keutamaan sholat berjamaah, sampai Rasulullah mengistimewakan apa, Bu? Sholat Isya dan sholat subuh berjamaah. Sholat Isya sama dengan setengah malam suntuk sholatnya. Sholat subuh sama dengan 1 malam suntuk. Begitu besar semua sholat jamaah ini, sebesar semuanya. Tapi diistimewakan Isya dan subuh. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat Isya dan sholat subuh. Jadi Rasulullah menandakan keimanan sahabatnya saat sholat subuh itu apa? Bisa di situ dibedakan mana yang betul, mana yang tidak. Datangilah, kata Rasulullah, walaupun kalian mendatanginya dalam keadaan merangkak. Apa kata Ibnu Ummi Maktum? Ya Rasulullah, aku ini sudah tua, mata buta, badan lemah, dan tidak ada yang menuntunku jalan ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah saja? Rasulullah menjawabnya justru dengan pertanyaan, Pak. Apakah kau mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah. Maaf, tidak ada keringanan untukmu. Kau tetap hadir berjamaah. Itu betul lah, Pak. Udah buta, tua, badan lemah, dengar suara azan, datangi sholat berjamaah. Apa lagi alasan kita sekarang nih, Pak, kan? Mata terang, kabur-kabur sikit lah. Lampu banyak, Honda ada, mobil ada. Apa alasan kita tidak sholat berjamaah lagi? Nah itu, Bu, ya. Apa kata para ulama? Sempatlah pahala ini ditengokkan oleh Allah, tidak akan tergendong sama kita. Yang sikit aja lah. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, kita sholat jenazah aja 4 kali takbir tanpa salam, tanpa ruku, tanpa sujud, pahalanya kata Rasulullah 1 qirat, Pak. Ditanya oleh sahabat, sangka kecil 1 qirat tuh berapa ya Rasulullah? Sebesar gunung Uhud.
Gunung Uhud berapa Pak? 7 kilometer. Itu Pak, sholat tanpa ruku tuh Pak. Tapi harus hati-hati juga, kata Rasulullah, siapa yang memelihara anjing tanpa keperluan, pahalanya 1 hari berkurang 1 kirot. Jadi kalau Bapak ada melihara anjing, rajin-rajinlah sholat jenazah. Pokoknya di mana ada sholat jenazah, pergi situ Pak, buat grup WA-nya. Kalau enggak habis Pak, habis pahala. Segitu besarnya Bu. Maka kita tidak heran kalau di Timur Tengah itu orang ke masjid beguling-guling masih ada sampai sekarang Pak. Beguling-guling, bawanya baju 2 di kantongnya Pak, guling-guling dia ke masjid, tidak bisa jalan tapi tetap hadir. Ada yang buta, tetap dia jalan ke masjid. Itulah yang membedakan strata level ketenangan hidup dan keberkahan serta kekayaannya dengan kita di Indonesia ini Bu. Di sana tidak betul orang umroh Pak, tidak betul haji, tidak berkurang hartanya Pak, santai dia Bu. Karena menjadi adat kebiasaan orang di sana memberi. Jadi orang yang rajin memberi, PPKM ini betul tidak akan risau hatinya Pak. Oh kenapa PPKM, payah pedagang? Introspeksi diri aja. Kenapa Allah tunjuk pemerintah menjadi tangannya untuk menutup? Apa kesalahan kita? Yang para pedagang coba introspeksi diri. Dulu waktu berduit rajin sedekah atau enggak? Waktu banyak dulu penghasilan gimana? Kan udah payah aja kita tahunya Bu. Udah payah baru aduh susah betul sekarang. Kami pedagang waktu berduit dulu kemana pergi? Merehat rumah, beli mobil. Itu dulu Pak. Jadi sekarang Allah akhirnya menghukumnya lewat wabah, tapi kena semuanya. Jadi introspeksi diri. Nah kalau di Arab Saudi Bu apa? Enggak ada orang tuh risau. Karena apa? Orang yang rajin memberi pasti dia menerima. Tenang jiwa mereka. Hidup mereka itu sudah capek berboros-boros, duit bersisa juga baru Pak. Kalau kita udah capek berhemat, kurang juga baru duit. Itu perbedaannya. Hujan turun cuma 2 kali 1 tahun, tapi tidak pernah kekurangan air. Kan ajaib tuh Pak. Kita aja sering hujan, sering kemarau. Payah air. Di sana cuma 2 kali hujan dalam 1 tahun, tapi bisa cukup untuk setahun Pak. Berkah hidupnya karena apa Bu? Laki-laki di sana sholat berjamaah ini hukumnya wajib, tidak sunnah bagi mereka Pak. Kalau kita kan sunnah muakkad. Kalau ada beralek, jadi sunnah muakkad dia Pak. Misalnya terdandan Bu, ibu habis maghrib, acara keponakan habis isya, itu isya tunda tuh Pak. Daripada make up nih yang terhapus, tunggu dulu. Bapak pun gitu juga. Jadi karena kita ngangkat tuh biasa, kalau di sana kan wajib Pak. Sholat jamaah bagi laki-laki itu wajib dan aib kalau ditinggalkan bagi mereka. Itu bukan kita Pak. Nah ini yang menyebabkan perbedaan strata level ketenangan, keberkahan dan kekayaan hidup jadinya. Itu yang membuat beda. Di sana orang asal mau menerima sedekahnya Pak, dirayu-rayunya kita. Misalnya Bapak Ibu pasti pernah bertemu, kalau mereka buka puasa di Masjidil Haram itu dirayu-rayunya kita untuk makan Pak, mau makan sama dia. Begitu betul lah. Anak-anak kecil bulan Ramadan tuh di jalan Pak, bawa pembukaan, dirayunya orang untuk ngambil. Begitu betul lah semangat mereka untuk sedekah. Kalau kita kan kita pesankan anak kita, Bu, jangan main di luar, nanti minta orang nanti gue ya. Main dalam main. Jadi itu perbedaannya tuh Bu. Nah jadi begitu Ibnu Ummi Maktum dikatakan Rasulullah datangi walaupun merangkak, Ibnu Ummi Maktum diamalkannya Pak. Saya yakin macam bapak kita yang udah sepuh ini, kenapa mau jauh-jauh ke masjid? Pasti sudah merasakan keajaiban. Ya itu aja tuh Pak. Udah tua-tua ibu bapak nih mau juga ke masjid, bukan dekat-dekat masjid rumah, berarti sudah merasakan keajaiban yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak melaksanakan. Ibnu Ummi Maktum rumah jauh dari masjid, pagi subuh itu sudah siap, dia pun berangkat. Saat dia berangkat itulah Pak, terjatuhlah dia karena memang tidak melihat apa-apa, dia jatuh. Jatuh bukannya pulang dia Pak, berdiri dia kembali, jalan dia lagi.
Karena memang suasana sangat gelap. Kalau di padang pasir kan terbenam kaki jalan, Pak. Terjatuh dia lagi, tapi belum sampai dia terjatuh, seorang pemuda langsung memeluk tubuh Ibnu Ummi Maktum. Pak, biar saya antar bapak, Pak. Oh, baik pemuda ini, Pak. Diantarnya lah Rasulullah Ibnu Ummi Maktum, Bu. Sampai di masjid, Pak silakan masuk, nanti pulang saya lagi yang antar bapak. Pulang diantarnya lagi, Bu, sambil dia katakan, besok bapak tunggu aja di rumah, saya yang jemput tiap hari, tidak usah bapak risau. Setelah beberapa hari curiga Ibnu Ummi Maktum, siapa kau nih? Kau rajin ngantarku ke masjid tapi tidak pernah sholat subuh. Dia ngantar aja, Pak, ditunggunya di luar. Tidak perlu bapak tahu siapa saya, yang penting saya ngantar bapak jemput tiap hari. Tidak, saya nggak mau. Kau ini siapa? Aku iblis. Terkejut Ibnu Ummi Maktum. Kau iblis, kenapa kau tolong aku? Bukan nolong kau. Waktu kau pergi subuh itu kau terjatuh, sungguh banyak dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Rugi aku. Begitu kau mau jatuh lagi, daripada banyak rugi aku, biarlah aku sambut. Nah, jadi iblis itu, Pak, mau dia buat baik, daripada banyak pahala kita nambah, daripada banyak dosa-dosa kau dihapuskan, biarlah aku sambut. Dipilihnya dia rugi, Bu, daripada total habisnya, Pak. Makanya, Bu, ya, iblis itu memperlihatkan diri waktu Abu Hurairah menjaga tempat zakat. Mau dia mencuri, Pak, dia lapar, mau dia mencuri. Kemudian waktu rapat di Darun Nadwah, orang tidak ada yang membunuh Rasulullah, dia aja yang tidak setuju kepanjangnya, Pak. Dia ikut rapat, menyamar dia jadi tokoh masyarakat, Pak. Kita akan asingkan Muhammad ini dan sahabatnya. Tidak setuju dia, Pak, saya tidak setuju. Atau kita boikot lagi keluarga Bani Hashim ini, saya tidak setuju. Karena tidak setuju terus, akhirnya orang nanya, menurut bapak apa? Kumpulkan pemuda-pemuda Quraisy nih, kepung rumah Muhammad tuh, bunuh dia ramai-ramai. Kan nggak bisa kalian dituntut karena semua suku ikut. Betul juga nih, akhirnya pendapat dia yang disetujui, Pak. Jadi kalau bapak sedang rapat, ada yang tidak setuju, tengok betul mukanya, Pak. Takut bukan orang ya. Orang dah tidak setuju juga, Pak. Dia aja sendiri tidak setuju, orang setuju semua. Tengok betul Pak Haji nih. Kan ragu kita, Pak, kan? Jadi dia menampakkan diri bisa, berbuat baik pun dia bisa. Begitulah, Bu, ya, perjuangan Ibnu Ummi Maktum untuk bisa sholat berjamaah. Nah, ini akan merubah level strata ketenangan. Nah, kalau kita lihat, Pak, yang menjadi orang yang selalu dapat di rakaat pertama, kalau orang-orang tempatan di Mekah, di Madinah, itu jam 10 kan udah di masjid, Pak. Yang dapat saat pertama itu pasti itu aja orangnya, Pak. Sampai 40 tahun itu aja orangnya. Sampai viral kan, Bu, laki-laki di Madinah, dia pedagang tuh, Pak, pakai turban warna hitam itu di tempat yang sama udah 40 tahun tuh, Pak. Bertahan untuk bisa dapat saat pertama, padahal pedagang. Betul-betul ditinggalkannya dagangannya itu, Bu, ya. Dia sholat diutamakannya, Pak. Akhirnya itu mungkin yang membuat mereka itu, Bu, ya, hidup mereka itu penuh dengan keberkahan. Anak-anak tempatan di sana jam 11 sudah di masjid baca Quran, Pak. Kalau kita kan ngomong-ngomong dalam masjid, Pak, banyak cerita kita itu, Pak, kan. Orang di sana kan betul-betul di masjid itu baca Quran, nanti cerita nanti pula gitu misalnya, Bu, ya. Kita kadang orang azan aja kita cerita, Pak, kan. Kadang kalah kita sama orang Jepang, Bu. Orang Jepang kalau dengar lagu kebangsaan itu sedang aja langsung tegak deh, Pak. Mau habis pahanya nih kena, Pak, habis lah. Begitu dia menghargai suara kebangsaan dia, lagu kebangsaan dia. Nah, kita kadang orang azan aja kita cerita, Pak. Jadi ini perbedaannya, ya, Bu, ya. Jadi mereka itu di masjid baca Quran. Diperhatikan, oh inilah kunci keberkahan orang-orang di sini. Orang sakit payah kita tengok. Itu, Bu, siapapun dokter yang bertugas di Mekah itu rata-rata stres, Pak. Jarang dapat pasiennya, jarang. Apalagi tidak ada jamaah Indonesia. Dia jamaah Indonesia yang meramaikannya, Pak. Yang membuat orang tuh kerja itu jamaah Indonesia, karena kita nih banyak, Pak, penyakit di sana.
Dan itu tidak bisa dipungkiri, Bu. Dokter-dokter di sana memang rata-rata isinya jamaah Indonesia, jamaah Asia ini lah, Pak. Kalau orang sana mana ada, Pak? Orang sana tuh, Bu, boleh dibilang tidak ada penyakitnya. Karena mereka itu mengamalkan apa, Bu? Kalau kami sakit, kami bacakan Al-Fatihah di air putih. Langsung Allah dulu yang mereka andalkan. Kalau kita tolong obat mama, kan itu langsung, Pak. Kemudian mereka kalau misalnya sakitnya tidak hilang, mereka perbesar sedekah. Kan itu obat mereka, Bu. Nah, jadi apa yang dirasakan oleh sahabat di masa lalu, siapapun yang melakukan di zaman sekarang, dia akan mendapatkan keajaiban yang sama. Siapapun, Bu. Dulu sahabat Rasulullah seperti Abdurrahman bin Auf itu, Pak, ya, imam tuh, Pak, yang menggantikan Rasulullah. Kalau imam, Rasulullah lebih cenderung kepada Abdurrahman bin Auf. Kan orang banyak bilang Abu Bakar Siddiq, tapi kalau Abdurrahman bin Auf, kalian sudah tepat menunjuk dia jadi imam. Orang kaya raya, mujahid, pedagang yang sukses, tidak pernah tidak sholat berjamaah. Jadi rata-rata 10 orang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga itu miliuner semua, Pak. Rata-rata miliuner semua. Nah, itu kunci mereka, Bu. Mereka melaksanakan sholat berjamaah ini. Dan jauh-jauh waktu, ambil level yang tertinggi, Bu. Jauh sebelum masuk waktu sholat mereka sudah ada di masjid. Itu kan level tertinggi itu. Orang azan level yang kedua, level yang terendah orang iqomah baru dia siap-siap ke masjid. Itu level yang terendah. Kita lebih daripada itu lagi, Pak, kan? Udah masih ada waktu sholat lagi, enggak apa, zuhur kan panjang ya. Jadi itu tuh yang kadang kena kita. Kita tidak mengutamakan Allah dalam segala hal. Padahal Rasulullah mengatakan apa, Bu? Siapa yang mengejar akhirat, kemewahan dunia akan tunduk kepadanya. Kita ini sebetulnya sholat udah rajin, cuman keraguan kepada Allah itu masih tinggi. Allah sudah katakan dalam surat Toha 132 itu, wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir alaiha, bersabarlah di atasnya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, nahnu narzuquk, kami yang ngasih rezeki kepadamu. Jadi Allah suruh nyuruh kalian sholat baik-baik, kalian lakukan sesuai level yang paling baik. Tidak usah kalian pikirkan rezeki, aku yang ngasih kalian rezeki. Cuman kita ragu. Justru kita jadikan sholat ini untuk cari rezeki. Nah itu yang kena tuh, Bu. Akhirnya banyak orang katakan, dah rajin saya duha, hidup macam ini juga. Nggak ada hubungannya tuh, Pak. Orang, Bu, rajin sholat, miskin hidupnya, payah dia, susah dia, itu yang terbaik dari Allah untuk dia. Allah sayang sama dia berarti itu, Pak. Allah tidak akan memberi sesuatu yang membahayakan umatnya. Misalnya kita minta kaya nih, Pak, enggak juga dikasih Allah kekayaan karena menurut Allah belum pantas untuk kaya. Ini ada bakat-bakat mau berbini balik nih, nah ini enggak boleh kaya nih. Kasihan nanti istrinya. Allah tahu. Kemudian ini kalau kaya sombongnya minta ampun. Contohnya siapa, Bu? Sa'labah bin Hatib, sahabat Rasulullah yang udah rajin sholat berjamaah. Minta-minta kaya dia, Pak. Dipaksanya Rasulullah tuh. Kalau kau ya Nabi, kau tidak butuh harta ya Rasulullah. Kami ini orang biasa, kami butuh kekayaan. Pokoknya aku janji ya Rasulullah, kaya aku rajin sedekah. Udah dibilang Rasulullah, tidak senang kau meneladani aku. Kaya kau nampak aku. Aku aja sering berutang, susah untuk makan. Pokoknya tolonglah doakan ke Rasulullah. Jadi bukan dia yang didoakan Rasulullah, dikasih kambing bunting, kambing itu yang didoakan oleh Rasulullah, Pak. Berkembang dia akhirnya jauh dari masjid. Tidak ada lagi sholat jamaah, Bu. Sampai diminta zakatnya pun dia mengatakan bukan mudah merintis usaha macam ini. Merasalah dia yang merintis, Pak. Lupa dia dengan kambing yang didoakan oleh Rasulullah. Jadi kita jangan pernah memaksa takdir. Sholat untuk menjebolkan tender, zikir untuk jebolkan tender, rajin kita sholat duha, murah rezeki kita. Itu yang banyak orang stres sholatnya, Bu. Tidak ada guna sholat rajin-rajin, Ustaz. Disuruh puasa enggak juga saya dapat jabatan itu. Dan disangkanya itu yang bagus mungkin, Pak. Banyak yang sampai ke kita ya, Bu, ya, orang stres, Pak.
Padahal saya rajin sholat. Kenapa? Guna sholat dia itu untuk mendapatkan dunia. Ada orang berdoa dia minta kaya, rajin sholat jamaah, tapi tidak kaya-kaya. Rupanya pas kapan Pak? Dapat menantu orang kaya. Jadi waktu bapak itu tidak dikabulkan Allah. Nah di menantunya baru dikabulkan Allah. Dulu sopir kiai tidak digaji. Dia mau ngabdi sama kiai ini. Biar saya jadi sopir Pak Kiai. Yang penting sekolah anaknya ditanggung Pak Kiai ini, makan hari-hari dia ditanggung. 28 tahun dia ikut Pak Kiai ini Pak, tanpa gaji. Cuman apa enaknya? Sholat jamaah dapat terus katanya. Itu yang penting, sholat jamaah ini dia dapat terus. Anak perempuannya rupa dipinang oleh orang kaya. Anak perempuan Pak sopir ini tadi Pak dipinang oleh orang kaya. Jadi kaya enggak Bapak itu jadinya Bu? Jadi kaya. Jadi jangan pernah kita nganggap kalau kita rajin sholat apa yang kita minta itu yang harus dikabulkan oleh Allah. Bapak sakit, ibu sakit, dah capek bilang ya Allah, dah berobat kemana-mana ya Allah, belum juga sehat lagi ya Allah. Allah ingin menghapuskan ibu bapak dari segala dosa-dosa. Dosa-dosa masa lalu dikikis semua dengan sakit, kan untung juga jadinya itu Pak. Kelakuan bapak waktu muda dulu, tak macam-macam mana, berapa orang perempuan yang bapak kecewakan. Udah bapak iya-iyakan atau bapak tinggalkan, pasti ada lah masa lalu itu. Jadi kalau nampak orang tua banyak betul masalah di waktu tua. Nih bapak nih preman juga tuh muda nampak. Nah, cuman alhamdulillah lah banyak dikasih Allah cobaan di masa tuanya supaya dia bersih dari dosa. Nah, jadi kalau orang-orang mencari ketenangan dengan sholat, maka kata Rasulullah, Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Nah baru ketika orang ikhlas sholat nih Pak, apa kata Allah dalam hadis qudsi Bu? Senantiasa hambaku mendekatiku dengan amalan-amalan fardunya sehingga aku mencintai. Kalau Allah sudah mencintai kita aja, mencintai orang Pak, tertutup kekurangannya Pak. Ibu mencintai bapak, udah perajuk, udah tua-tua nih Bu, tetap juga ibu bertahan. Padahal kalau dia ikut hati mau meninggalkan dia, bang, abang sedang sakit bang, janganlah bengkek-bengkek, mau aku tinggalkan, baru tahu dia. Tapi sayang tetap ada. Jadi cinta itu bisa menutup kekurangan. Jadi Allah kalau udah mencintai Bu, pejam mata Allah lagi Bu, udah ku ampuni, ini dosa ku ampuni. Kemudian kata Allah, mereka dekati aku dengan amalan-amalan sunnahnya, belum mereka meminta akan aku beri. Nah belum minta udah dikasih, belum mohon ampun akan aku ampuni. Cuman prosesnya itu yang berat Pak. Saya ingat Bu ya, yang menjadi muazin di istana Raja Salman di Riyadh sekarang itu namanya Ammar Mustafa Pak, orang Sudan berkulit hitam. Kalau kita ingat sejarah Ammar Mustafa ini, dia masuk ke Riyadh itu kerja Pak, jadi tukang bangunan. Selama dia tinggal di Riyadh 5 tahun, jangankan untuk ngirim istri anaknya di Sudan Pak, untuk makan dia aja payah. 5 tahun lamanya. Dan selama 5 tahun itu pula dia selalu azan dan sholat berjamaah di masjid. Walaupun miskin, tidak pernah buruk sangka sama Allah Pak. Tidak pernah buruk sangka sama Allah. Apa yang terjadi itu yang terbaik. Jadi bagi orang-orang yang sholat ini Bu, kenapa payah ketenangan jiwanya? Dia suka buruk sangka ke Allah Pak. Duduk di masjid cerita sakit kepanjang aja, sakit dia lah yang paling parah, tidak ada orang yang lebih parah sakit daripada dia. Jadi Allah malas nengok macam itu tuh Pak. Mengeluh payah duit sekarang susah. Orang sholat tuh Bu mesti jauh dari hal-hal seperti itu. Minta tolong boleh, mengeluh-ngeluh nih jangan Pak. Nah jadi Ammar Mustafa itu 5 tahun di masjid itu azan, tidak pernah digaji orang, dan tidak pernah pula pengurus perhatian sama dia Pak. Tidak pernah lah bertanya pengurus tentang dia tuh Bu. Kalau kita kan kalau misal udah aktif di masjid dakwah nih, tidak dapat kupon daging, tuh pindah sholat langsung tuh Pak. Awak rajin jemaah situ tidak terkasih sama pengurus kupon daging, itu aja masalah kecil Pak. Mau tidak ke masjid ke saya? Dari ketawa bapak nampak ini kejadian nih. Iya kadang udah aktif misal bulan puasa, saya sering Bu menengok masjid-masjid Pekanbaru nih. Udah aktif dia bulan puasa di masjid rajin. Jadi pas pembagian zakat tidak dapat mengamuk Pak.
Saya sebulan di sini masa nggak terkasih saya? Lain Pak kita nih. Bukan menghidupkan masjid, Bu. Hidup di masjid itu yang banyak Pak. Hidup dia di masjid tuh, makan di masjid apa. Nah jadi setelah 5 tahun Ammar Mustafa ini di masjid itu azan Pak. Tapi dia tidak baper Bu, tidak pernah mau dipedulikan orang, tidak, biasa saja sama dia, biasa aja. Saya nengok Bu ya, kebanyakan nih imam-imam masjid paripurna di Pekanbaru nih baper nih lah Pak, bawa perasaan nih yang banyak. Macam mana cerita susah terus Bu. Gimana sekarang? Payah masjid pemerintah nih Ustaz, dan 6 bulan tak gajian keluar, 2 bulan tak keluar, habis bayar utang. Memang seperti itu Pak. Jadi kita tidak boleh bawa-bawa perasaan. Sampai saya mulai heran kemarin, kok irama imam ini kok udah lari-lari Pak, merata tuh Pak. Imam paripurna udah mulai lari irama Pak, power udah kurang Bu. Biasa tinggi agak merendah sedikit Pak, kadang duit tak terima Pak. Tapi saya ketemu ada imam power tinggi Bu, imam paripurna yang lemah tadi, dia imam di masjid lain tinggi powernya. Saya bilang besar amplop sini tak, lumayan tak. Oh pantas Pak, berbeda power terus ya. Sini agak lumayan besar. Jadi Bu ya, kebanyakan orang Islam ini kena di situ lah Pak. Sholat udah berjamaah, perajuk nih lah Bu. Suka apa Pak? Suka mengeluh. Orang cerita soal sakit kepala saya sebelah kanan. Kau baru sebelah kanan, aku kiri. Ini depannya tak tahan lagi mah. Ini jantungnya udah debar nih. Anda boleh lebih orang daripada dia sakitnya. Maka sakit terus dia Pak. Jadi hilangkan Bu, mengeluh-ngeluh nih hilangkanlah. Dia ayam murah sekarang, syukur. Tiba giliran ayam mahal betul ayam. Jadi saya bilang, ibu makan ayam tiap hari. Padahal enggak Pak. Ayam enggak berapa potong, dia beli daging mahal, dia ribut, ibu masak daging. Enggak. Kenapa diributkan? Kan buat sakit hati aja tuh Pak. Oh dia cabai mahal sekarang sekilo, ibu sekilo sekali makan cabai Bu. Kan enggak. Ada aja yang mau dikeluhkan tuh. Nah ini Bu, Ammar Mustafa ini ngajarkan kehidupan orang masa lalu. Bagaimana dia udah rajin sholat berjamaah, dikasih Allah susah, santai, tidak ada jadi masalah. Saking dia bertahannya di Riyadh tuh Bu, kawannya yang sedih ya dia Pak. Ammar, kau udah 5 tahun tak pulang ke Sudan. Kau tidak bisa mengirim istri, kau hidup di sini pun susah. Kau jangan tersinggung nggak? Nyumbang kami beli tiket kau pulang di mana? Akhirnya kata dia, iyalah kalau gitu, pulanglah aku dulu ke Sudan. Nah dibelikan kawannya lah tiket pulang. 1 hari sebelum dia berangkat di masjid aja dia duduk Pak dari zuhur. Dan pengurus memang tidak ada yang peduli sama dia tuh Pak, biasa aja gitu Bu, biasa aja. Tidak ada, kalau orang kan tertanya juga kadang-kadang ya Pak. Tapi itulah ujian dari Allah untuk dia Pak, tidak ada yang peduli. Akhirnya Bu, habis sholat isya jalan kaki lah dia ke bandara Pak. Permisi dia sama orang masjid, sama kawan-kawannya, jalan kaki dia ke bandara. Sampai di bandara subuh, tidak minta antarkan dia Bu, jalan kaki aja dia. Sholat dia di masjid bandara, habis itu tunggu keberangkatan sekitar jam 9 atau jam 10. Sekitar jam 7, tiba-tiba ada orang tegap-tegap 2 orang Pak. Pangeran nunggu di ruang VVIP. Terkejut dia, buat kesalahan apa dia di masjid itu mungkin. Masuk ke ruang VVIP, disambut dia sama anak raja nih. Kau mau pulang ke Sudan? Iya Tuan. Sudah berapa lama kau di Riyadh? 5 tahun. Berapa gaji yang paling besar yang pernah kau terima? 1.400 real. Aku subuh tadi tidak lagi mendengar suara azanmu. Itu yang buat aku kehilangan. Rupanya diam-diam anak raja selalu mendengar suara Ammar Mustafa dari istananya Bu. Akhirnya begitu aku tidak terdengar lagi suaramu subuh tadi, didatanginya masjid tuh Pak. Mana yang sering azan? Oh dia udah berangkat. Oh diburu, dikejar. Itulah maka bisa tercapai Pak. Sekarang gini, kau pulang ke Sudan, aku kasih kau duit 84.000 real. Itu sekitar hampir 200 jutaan Pak. Pulang kau ke Sudan, setelah itu 3 bulan di sana, nanti aku belikan tiket lagi. Kau bawa istri dan anak-anakmu tinggal di Riyadh. Kau jadi muazzin di masjid istana Riyadh.
sampai hari ini. Itulah keajaibannya Bu ya, sabar, tabah, tidak ada dia mengeluh-mengeluh, rajin salat berjamaah. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan orang yang dekat kepadanya. Cuma dengan syarat jangan paksakan takdir Allah itu. Saya ingat ada ibu-ibu udah hajah, suami begitu juga, cuman dia ASN, untuk duduk di jabatan tuh dipaksalah takdir Allah nih Pak, bayar 200 juta. Kan udah macam biasa bagi kita tuh Pak, bayar-bayar itu biasa tuh. Dibayarlah 200 juta, dipaksa takdir Allah nih Pak, dipaksa takdir itu. Duduk suaminya Bu, memang sebentar balik ya, belum lagi nanti 10% setiap ada proyek pengadaan barang, kemudian rekanan rela membayar kita, misal pergi ke tempat rekanan yang bayar hotel, rekanan yang menyediakan, ya mudah dapat duit cepat balik ya, sebentar aja terbeli ruko, terbeli rumah, terbeli apa. Istri menangis kepanjangannya Pak, dibilang dia keluar kota terus saja Ustaz, rupanya udah ada anak orang dihidupkan dia, ada, karena memaksakan takdir. Ibu coba lihat di pengadilan agama tuh, 80% yang bercerai itu orang kaya Pak, bukan orang miskin Pak. Dulu saya menyangka faktor ekonomi membuat orang hancur, ternyata tidak Pak. Sampai ada di antara ibu-ibu yang mau bercerai itu Bu, 8 orang pembantunya, berapa senang hidupnya itu Pak. Anak ini lain pembantunya, yang ke pasar lain, yang masak lain, yang bersihkan rumah lain, yang ini banyak Bu. Tidak menyesal ibu pisah sama bapak. Kalau dulu memang kita butuh betul kekayaan nih Ustaz, tapi kalau jauh dari Allah ini tidak ada. Sempit hidup kita nih Ustaz. Saya mau rasanya punya suami soleh walaupun hidup miskin sekarang. Ini kabar gembira untuk bapak. Pokok persiapkan aja diri bapak Pak. Mereka udah bosan kaya masalahnya. Saya yakin Pak, kemauan kita ada keberanian yang enggak Pak. Jadi Bu ya, orang yang melaksanakan hal seperti ini, dia akan mendapatkan keajaiban yang sama dengan orang-orang di masa lalu. Jadi mudah-mudahan Pak, Bapak Ibu terus bersemangatlah untuk sholat berjamaah ini. Mudah-mudahan anak-anak cucu-cucu kita pun mau sholat berjamaah. Dan yang paling penting ditekankan tuh Bu, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Kalau udah rajin sholat, yakinlah pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Setiap apapun beban yang kita alami, pasti itu yang terbaik dari Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.